Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an Nabiyillahi Musa alaihi salam, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidzah, para ibu-ibu sekalian, hafizani wa hafizakunallah. Saya doakan semoga kemuliaan ibu-ibu sekalian selalu dijaga dan ditingkatkan terus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai seorang muslimah, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dunia hingga surga. Amin Allahumma amin insyaallah. Ibu-ibu sekalian, hafizani wa hafizakunallah, masih melanjutkan kajian kita tentang kitab At-Tadhkirah karya Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah rahmatan wasi'atan, di pada, kalau di buku ibu-ibu, halaman 32 di jilid 2, tentang perkataan Jahannam, pasangannya, dan izin untuk melintasinya. Menurut riwayat Abu Hadbah, Ibrahim bin Hadbah, dia berkata, telah menceritakan kepada kami Anas bin Malik radhiyallahu an. Dia berkata, Jibril alaihi salam turun kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam seraya membacakan ayat di surah Ibrahim ayat 48 itu, yauma tubaddalul ardu ghairul ard, yaitu pada hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lain. Ini di surah Ibrahim ayat 48. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, di manakah manusia, ditanya maksud saya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Jibril alaihissalam, di manakah manusia pada hari kiamat, hai Jibril? Jibril menjawab, ya Muhammad, mereka ada di bumi yang putih, yang tidak pernah digunakan untuk berbuat satu kesalahan pun. Sementara itu, dalam Al-Quran surah Al-Qari'ah ayat 5 Allah berfirman yang artinya, dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Yauma yakunun nasu kal farashil mabsus, yauma yakunun nasu kal farashil mabsus wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Jadi Al-Qari'ah mal Qari'ah wa ma adraka mal Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabsus wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Itu pada hari di mana gunung-gunung itu seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Al-Qari'ah ayat 5. Kata Jibril pula, di waktu itu gunung-gunung meleleh saking takutnya kepada Jahannam. Ya Muhammad, lanjut Jibril, pada hari kiamat Jahannam didatangkan dibawa berkeliling, diikat dengan 70 tali kendali. Setiap tali dipegang oleh 70.000 malaikat, hingga akhirnya berhentilah di hadapan Allah Ta'ala. Maka Allah berfirman kepadanya, hai Jahannam, berbicaralah. Maka Jahannam pun mengucapkan, la ilaha illallah, demi keperkasaanmu dan keagunganmu, pada hari ini hamba benar-benar akan menghukum siapapun yang dulu memakan rezekimu tetapi menyembah selain engkau ya Allah. Tidak ada seorang pun yang bisa melintasiku kecuali orang-orang yang mempunyai izin. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, hai Jibril, apa izin pada hari kiamat? Jibril menjawab, bergembiralah kamu dan berilah kabar gembira, ketahuilah barang siapa bersaksi
bahwa tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah, dia akan bisa melintasi jembatan jahanam. Kata Anas bin Malik radhiyallahu an, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berkata, segala puji bagi Allah yang telah menjadikan umatku pengucap la ilaha illallah. Kata Anas bin Malik radhiyallahu an, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berkata, segala puji bagi Allah yang telah menjadikan umatku mengucap la ilaha illallah. Al-Hafidh Abu Muhammad Abdul Ghani telah meriwayatkan sebuah hadis dari Sulaiman bin Amr, anak yatim asuhan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, dia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila Allah telah mengumpulkan seluruh makhluk di satu tanah lapang pada hari kiamat, maka datanglah mereka sebagiannya menindih sebagian yang lain. Neraka itu selalu ditahan oleh para juru kuncinya, tetapi dia berkata, demi keperkasaan Tuhanku, biarkan aku menemui jodoh-jodohku, atau aku akan rangkul seluruh manusia dalam satu pelukan. Para penjaga itu berkata, siapakah jodoh-jodohmu itu? Jawab, neraka setiap orang yang sombong dan merasa dirinya besar. Saya akan terangkan insya Allah satu persatu mengenai apa yang sudah saya baca tadi. Meskipun riwayat ini adalah dikatakan dhaif oleh sebagian para ulama, tapi maknanya banyak sahihnya riwayat ini. Saya akan sampaikan yang pertama tentang bumi yang nanti akan dirubah oleh Allah dengan bumi yang lain, yaitu yang sebagaimana tercantum dalam Al-Quran di surah Ibrahim ayat 48 tadi ya. Yauma tubaddalul ardu ghairul ard. Jadi yaitu pada hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lain. Ini perlu dicatat dengan baik, bahwa bumi kita yang sekarang ini ringkih. Pakar-pakar fisika itu mengatakan jarak bumi kita terhadap matahari kita sekarang ini itu sudah diatur sedemikian rupa sehingga menjadi seimbang seperti yang kita rasakan saat ini. Andaikan jarak antara matahari dengan bumi kita sekarang ini lebih jauh sedikit saja, itu beku bumi ini. Dan andaikan ditarik lebih dekat sedikit saja ke matahari, terbakar bumi kita ini. Berarti bumi kita ini ringkih. Karena ringkih, maka nanti di mahsyar, ketika kita dikumpulkan di bumi mahsyar itu, nanti bumi kita itu adalah bumi yang baru, bukan bumi yang sekarang. Bumi yang kata malaikat Jibril adalah bumi yang di atasnya tidak pernah dibuat perbuatan dosa sama sekali. Dalam satu riwayat yang sahih disebutkan bentuknya seperti perak, seperti logam perak, bentuknya seperti logam perak begitu. Karena kita tahu pada Yaumul Ba'ats dan Mahsyar nanti itu posisi matahari kata Nabi cuma 1 mil. 1 mil yang dimaksud ada yang mengatakan jarak, tapi ada juga yang mengatakan alis, pensil alis celak itu, yang cuma sejengkal itu kurang lebih. Artinya posisi matahari sangat dekat sekali. Itu kalau kita pakai bumi kita yang sekarang habis, hancur itu. Walaupun saat itu matahari sudah padam, tapi padamnya matahari itu dimaknai dengan hilangnya cahayanya, tapi baranya masih ada. Dan itu pasti leleh kalau bumi kita sekarang ini. Jadi kalau bumi kita sekarang ini pasti leleh. Makanya diganti oleh Allah dengan bumi yang baru. Termasuk badan kita. Badan kita yang sekarang ini ringkih sekali. Tidak boleh terlalu bahagia, ya mati. Orang kalau terlalu bahagia malah ya bisa mati. Ada orang itu dapat kejutan hadiah yang begitu besarnya, saking senangnya sampai mati itu ya ada. Sebagaimana ada juga orang yang kalau terlampau sedih, ya juga bisa mati. Badan kita tidak boleh kepanasan sedikit, ya mati. Sakit, ya bisa mati. Terlalu dingin, ya bisa sakit, bisa mati. Kurang makan, ya bermasalah. Kebanyakan makan, ya bermasalah. Jadi singkat kata, singkat cerita, keberadaan fisik kita itu sangat rapuh. Makanya nanti di akhirat
fisik kita itu diganti oleh Allah dengan fisik yang baru, yang dibentuk oleh Allah berdasar informasi amal kita. Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Pada hari di mana manusia itu dikeluarkan dari kubur mereka dengan bentuk tubuh yang bermacam-macam agar diperlihatkan kepada mereka amal-amal perbuatan mereka. Catatan pentingnya adalah kalau fisik kita yang sekarang kan ringkih. Kalau fisik kita yang nanti itu tahan dengan kadar matahari yang cuma sejengkal itu tahan. Walaupun kita berharap kepada Allah semoga kita termasuk yang mendapatkan naungan pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin insyaallah. Dan fisik kita yang nanti itu juga tahan dengan dahsyatnya siksa neraka. Sehingga dikatakan dalam Al-Qur'an orang di neraka nanti itu la yamutu fiha wa la yahya. Mati juga mati, dibilang hidup ya enggak hidup. Ya, mau dibilang mati wong begitu hancur utuh lagi. Mau dibilang hidup tapi kok enggak sempurna hidupnya. Tapi fisik itu kuat menghadapi neraka itu kuat. Jadi neraka itu tidak bisa menghancurkan fisik kita. Di neraka itu kalah kuat dengan fisik kita nanti itu. Tapi ya naudzubillah jangan sampai kita masuk neraka. Semoga Allah selamatkan kita dari siksa api neraka. Amin Allahumma amin insyaallah. Dari fisik manusia maksud saya, dari fisik manusia itu neraka kalah. Karena fisik manusia nanti tidak bisa dihancurkan oleh neraka. Kalaupun hancur hidup lagi terus begitu. Dan itu siksaan di dalam api neraka. Naudzubillahi min syarri dzalik. Saya ulang ya, semoga Allah selamatkan kita dari siksa api neraka itu. Amin Allahumma amin insyaallah. Nah, sebaliknya terhadap nikmat surga yang begitu dahsyatnya pun badan kita juga tidak akan mati. Jadi enggak akan terus serangan jantung saking senengnya sampai mati itu ya enggak. Kenapa? Karena prinsipnya badan kita sudah dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena bahannya juga sudah berbeda dalam hal ini. Semoga kita min ahlil jannah, min ashabil jannah. Amin Allahumma amin insyaallah. Mudah-mudahan ya.